Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas paduka alam mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabiin segenap umat muslimin wal muslimat, semoga beliau semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati wabil khusus calon pengantin pria dan juga calon pengantin wanita. Ini pasang-pasangan ya, nggak ada yang sebelah, nggak ada. Jadi sama-sama udah bawa ini. Mudah-mudahan ada semuanya ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jajaran KUA Kecamatan Babakan saya hormati dan Allah muliakan, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, tadi udah pemeriksaan, tadi semua udah beres tadi ya. Mungkin ada perubahan ataupun apa, mungkin pernikahan ini udah di minggu-minggu ini ya. Ada yang 1 bulan lagi enggak? Jadi ini ya sedikit ya, memberikan pengalaman juga ya. Biasa menikah di 2009 dan sekarang jadi 15 tahun ya. Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan atas paduka alam mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin atau tabiin segenap umat muslimin wal muslimat, semoga beliau semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati wabil khusus calon pengantin pria dan juga calon pengantin wanita. Ini udah pasang-pasangan ya, nggak ada yang sebelah kan, nggak ada ya. Jadi sama-sama udah bawa ini. Mudah-mudahan para adik semuanya ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jajaran KUA Kecamatan Babakan Madang yang saya hormati dan Allah muliakan, juga hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi udah pemeriksaan, tadi semua udah beres tadi ya. Mungkin ada perubahan ataupun apa, mungkin pernikahan ini udah di minggu-minggu ini ya. Ada yang 1 bulan lagi enggak ada, berarti di minggu ini ya. Sedikit ya akan memberikan sebuah pengalaman juga ya, karena saya menikah di 2009 sampai sekarang udah kurang lebih 15 tahun ya. Udah warak kira-kira gitu. Bukan kalau bahasa ininya bukan memberikan ilmu yang dimana para adik semua udah pengalaman dalam tentang kedewasaan. Mungkin kalau rumah tangga itu pasti ada aja istilahnya yang harus memang dipahami. Niat udah jelas, berarti dalam rumah tangga kita niat yang baik, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salah satu daripada menyempurnakan ibadah itu menikah gitu ya. Karena nafsu menikahnya ya, sekarang menikah besok mau nikah lagi, jangan seperti itu. Jadi menikah untuk mendampingi, karena satu sama lain saling membutuhkan, baik laki-laki ataupun istri itu sama-sama membutuhkan. Gak bisa seorang laki-laki yang nggak mau nikah takut nggak dapat makan gitu. Apalagi nanti 2029 gratis makannya ya Pak Jalal ya. 2029 makan akan gratis gitu ya. Wacana itu mah ya, wacana daripada calon presiden kemarin. Tapi kita jangan mengharap seperti itu. Kita tetap berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam rumah tangga setelah nanti ijab dan kabul mungkin nanti disaksikan disahkan oleh dua saksi. Kalau nggak disahkan berarti belum jadi tuh. Kita nikahnya semau kita nggak pakai saksi nggak bisa, karena rukun nikah ada 5. Calon pengantin laki-laki, istri, wali harus dari ayah kandung dari para istri. Kalau nggak ada berarti dari kakek. Nggak ada saudara kandung laki-laki satu ayah. Yang terus sampai 22 susunan gitu ya. Nah oleh karena itu keempatnya 2 saksi, kelima ijab dan kabul. Mungkin ijab kabul udah pada ngapalin belum? Saya terima nikah dan kawinnya. Udah dikasih ya? Semua udah. Kalau isi sih enggak ya, paling dipandu kan gitu. Kalau laki-laki mah enggak dipandu nanti ya. Kita harus begitu tunai langsung jawab saya terima nikah dan kawinnya, siapa binti siapa dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Ya. Disahkan oleh saksi berarti nanti seorang istri udah lepas tuh kewajibannya segala-galanya dari ayah berarti ke suami gitu. Jangan udah rumah tangga masih minta ke ayah gitu. Oh, istri jangan ya. Kita udah nikah berarti ada suami. Wajar nanti kalau istri nyawepek ya ke suami ya gitu. Kalau ada kekurangannya gitu. Masa harus ke ayahnya mintanya kan gitu. Jadi pasti ke suami. Begitu disahkan tanggung jawab segala-galanya berarti istri itu kepada suami ya. Pakaian, kesehatan dan segala-galanya berarti istri udah lepas daripada kewajiban seorang ayah kepada seorang suami gitu ya. Dan juga dalam rumah tangga mungkin kita harus, kalau memang ada judul menjadikan sakinah mawaddah warahmah, mungkin di sana kita harus ada silih pengertian. Pengertian itu gimana? Ketika nanti udah rumah tangga, suami ada marah nih, capek, istri udah diam ya, jangan ngewek-wek gitu. Nah, udah kelihatan muka suami ini mau marah nih, istri diam. Jangan istilahnya bilang A, bilang B, udah diam nih, udah reda baru ngomong. Nah, begitu juga suami, istri capek nih, udah mau kelihatan kan sama suami nih, istri mau marah, udah suami juga diam, nggak usah istilahnya, saya suami lebih kuat, jangan seperti itu. Nah kalau gitu namanya pengertian. Jadi kalau ada hal-hal yang memang pasti ada sedikitnya cekcok apa, itu udah pasti. Rumah tangga udah pasti, nggak mungkin. Siapapun dia, mau presiden sekalipun, mau RT-nya, RW-nya gitu, mau tokoh agamanya, pasti dalam rumah tangga ada konflik. Nah di sana berarti kalau kita pengen menjadikan sakinah mawaddah warahmah, kita ada pengertian. Pengertiannya saling mengerti. Suami mau marah, istri diam. Istri mau marah, suami diam. Itu pilih pengertian. Makanya pengertian tersebut dicontohkan oleh Sayyidina Ali bagaikan kita menarik 2 benang nih. Yang ini ujung ini suami, yang ujung ini istri. Ketika ini narik, ini harus ikut. Ini narik ini. Nah ini akan menjadikan sakinah mawaddah warahmah. Kalau ditarik ini ditarik, nah nanti akan terjadi pengadilan agama. Nah ini pengertian inilah yang harus istilahnya dipahami gitu oleh seorang calon laki-laki maupun calon istri. Adapun udah ganti kita masih banyak istilahnya karena rumah tangga ini ada sifatnya, nanti ada sifat bosan juga, baik suami ataupun istri. Jadi suami jangan mentang-mentang kita suami nih, istri dilalaikan. Nah udah putus baru kerasa. Nah istri pun sama, kepada suami ada rasa sifat bosan ini ada. Itu enggak istilahnya secinta apapun kayak sekarang nih. Mungkin sekarang kita cintanya luar biasa, malam minggu kita keluar, kita nongkrong jalan-jalan kan. Nah ketika udah rumah tangga itu rasa sifat bosan itu ada, baik istri ke suami ataupun suami ke istri. Makanya di sanalah kita harus pada dewasa saling pengertian. Justru kita berumah tangga, seorang cowok lihat istri, saya di rumah juga ada, pasti sama, nggak mungkin beda kan gitu. Adapun istri juga sama seperti itu. Jadi jangan, walaupun suami jangan ada egois gitu, jangan mentang-mentang saya suaminya, saya lebih kuat gitu.
Udah jelas kalau memang kita salah ya salah, kita dimusyawarahkan aja. Wasawirhum fil amri, ketika ada perkara yang dimana ini akan menjadikan benturan dalam rumah tangga, dimusyawarahkan aja, jangan pada ego gitu ya. Karena saya pun suka ada yang sekarang pengaduan seperti ini, saya bingung kalau rumah tangga bingung gitu kan. Kalau Anda ngadu seperti ini, kami pun rumah tangga sama seperti ini. Enggak istilahnya selama 15 tahun kita enggak pernah cekcok. Hampir tiap hari kita pun istilahnya cekcok itu hampir tiap hari gitu. Jadi ada itu pasti. Nah di sana kita harus sama-sama silih pengertian. Kecuali kita ada KDRT apa, nah itu bukan lagi gitu ya. Janganlah gitu ya, apalagi suami ya sekarang sayang gitu, sampai punya anak pun harus lebih sayang gitu ya. Istri kalau udah punya anak nanti akan lebih capek lagi, paginya ngurus anak, malamnya ngurus bapaknya, kan nanti seperti itu. Jadi jangan kita kalau suami cuma cari buat makan nafkah namanya ya gitu. Kalau istri nanti udah punya anak, capek itu anak, ngejar-ngejar anak itu capek. Makanya saya mah kalau istri sekarang lagi marah, saya diam aja, udah biarin gitu ya, wek dan apa namanya capek gitu. Udah 2, udah 3, sudah 3 sekarang anaknya. Jadi memang dilihat capek, istri itu capek gitu. Bukan berarti kita membenarkan istri, memang istri kondisinya lebih capek daripada suami gitu. Cuma nanti dilihat kondisi kalau udah rumah tangga seperti itu. Nah kita kan sekarang niat nih, nah, sebisa mungkin kalau udah nanti menikah jangan dululah di KB gitu ya gitu. Karena banyak hal terjadi, sebelum punya anak di KB susah punya anaknya. Jadi kalau udah punya 2 atau 20 baru itu mah mau diselang-selang silakan. Jadi sekarang mah jangan dulu ya, jangan ada sana kita di KB dulu nggak punya anak kita kerja, jangan. Karena itu nanti rahimnya akan tertutup. Kalau di KB belum punya anak kita udah KB. Nah banyak kemarin juga udah 15 tahun teman saya baru punya anaknya, karena memang dia bidan. Udah 2 hari kemarin saya main ke Jonggol, dia udah sampai pengen punya anak sampai ke luar negara, sampai habis 150 juta pengen punya anak, tapi nggak dikasih juga, belum dikasih mungkin ya. Udah hampir 15 tahun itu di Jonggol teman saya, belum 1 minggu saya main ke sana. Kan di sana mah kalau duren jatuhan ya bagus, karena Jonggol cari itu Pasir Tanjung. Nah jadi jangan kita meremehkan, nanti juga kita punya anak, kita sekarang dijaga aja, jangan dulu punya 1, 2 baru itu kalau mau agak jarak gitu. Jangan terlalu setahun 1 lah gitu, capek teuing gitu. Kalau sekarang saya titipkan jangan dulu lah. Nah itu berarti dalam istilah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin itu udah dibagi ininya ya. Nah ini harus dibaca nih, ini doanya ya, doa nanti ketika kita udah disahkan, ini doa nikahnya nih, yang ini ya suami harus baca dulu ya. Jadi kita nanti setelah disahkan yang main gabung aja, baca dulu doanya nih. Doa apa ini? Doa kita mengusir jin dan setan ya, karena dia ikutan. Ketika anak Adam bersenggema, suami dan istri nggak baca doa dulu dia ikut. Nanti makanya anaknya pada bandel nanti. Jadi baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Udah semua kan dibagi ini ya. Nah ini dihafalin nih, Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana innaka ala kulli syai'in qadir. Baru kita pemanasan ataupun kita dan seterusnya baca doa. Jangan mentang-mentang udah kebelat kita main gabung aja, jangan ya, baca doa dulu. Jadi nanti setannya pergi dulu dia. Pergi dulu. Kalau kita nggak baca doa dulu dia ikutan. Nah di sanalah kita akan memberikan nanti PAUD, pendidikan usia dini. Berarti kan ya diawali dengan cara kita bisa bersetubuhnya, kita harus baca doa. Kalau nggak baca doa dulu berarti nanti susah, nanti anaknya susah. Disuruh ke sini, ke sini. Jangan nyalain anaknya, itu salahin diri kita seorang ayah karena kita mainnya waktu dulu kita nggak pernah baca doa. Minimalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
doa yang ini nih. Tapi ini mah doanya harus hafal ya. Tapi sekarang mah jangan dulu dicoba gitu. Nanti setelah disahkan oleh saksi nanti akan, nah ini kita udah bersetubuh nih. Nah, nanti akan merasakan bahwa seorang pria ini akan merasakan udah keluar. Nah, baca doa ini tapi dalam hati, karena ini ayat Quran ini dalam hati nih. Allahumma ij'al nutfatan dzurriatan thayyibatan. Karena kita diciptakan oleh Allah dari sperma. Nah, sperma tersebut ketika kita keluar langsung baca doa ini ya. Doa ini merasakan kita udah keluar nih. Nanti jangan sekarang mah nggak boleh dicoba-coba ini mah ya. Nggak boleh ya. Terus alhamdulillah lagi kalau minal ma'i basaro. Diapalin ya, karena kita rumah tangga pengen menjadikan kita anak yang soleh dan soleha. Berarti sedikit demi sedikit kita harus ada baca doa dulu ya. Terus ini 5 doa hadisnya udah hafal ya semua ya gitu. Nawaitu rofa harasil akbari ajamil badani fardolillahi ta'ala, baik istri ataupun laki-laki doanya seperti itu. Kita harus mau istilahnya kalau memang malam kita mau malam mah kita dingin nih pagi aja. Nah, boleh kita menghantumkan curug kita nih ke bak ya. Bak kita gede nih. Kita mandinya tangan aja dulu sebelum tidur. Nawaitu rofa harasil akbari ajamil badani fardolillahi ta'ala, baru ini diantomin nih ke bak. Itu dalam hati niat saya berniat menghilangkan hadas besar dari seluruh badan, patuh karena Allah. Udah, ya tidur lagi. Jadi pagi baru kita lanjutin, gitu boleh ya. Nah, kita dari mana ini datangnya air? Silakan. Kalau memang ada punya kolam nih, sekarang udah buat kolam nih, buat persiapan misalnya. Nah, boleh kita baca niat dulu, baru kaki kita ke air. Jadi boleh dari bawah dulu, boleh airnya ke sini dulu, boleh dari sini dulu, gitu ya. Nah, memang kalau dari sini langsung, kadang-kadang memang kalau cuaca ini mah terlalu dingin, jadi kita boleh dari sini dulu ya airnya gitu. Pas begitu air datang, dalam hati kita niat sejak kaula niat ngilangkeun hadas gede tina sakabe badan fardu karena Allah, baik pun istri gitu ya, sama niatnya seperti itu. Nah, seluruh badan itu harus kena air, yang dimana seluruh badan tersebut kalau ada yang kelihatan yang tersebut berarti itu harus kena air, harus disempurnakan. Jadi kita jangan istilahnya mandi itu supaya gitu, karena hal apapun kita ibadah apapun kalau tidak adus nganti sempurna mal iya gitu, mal diterima gitu ya, tidak adus lah. Nah, itu sampai ininya ya gitu, doa apa ini, doa turunnya ini disebutnya ya, doa mandi junub. Mudah-mudahan ya kedua mempelai nanti pasang tembok pasang itu cuma ada 10 ya. Apa ada di luar yang belum masuk? Enggak ada. Ini dari mana? Desa mana? Mau jauh mana yang ini? Di Cakung, Jakarta. Cuma isinya calonnya dari Cipambuan ya. Cibinong. Calonnya Cibinong juga. Oh, jadi rekomendasi sini. nikahnya di sini, Masjid Andalusia. Oh, nikahnya ya berarti rekomendasi. Ya, nikahnya di sini. Sumur Batu. Oh, ini Karangtengah. Calonnya dekat juga. Ya, Jayanti sini ya, Nilang ya. Berarti yang dari luar akan ngadang Cibinong doang. Semua berarti dari Babakan Madang ya. Nah, itu. Nah, nanti dihafalin itunya ya, doa yang tadi udah di ini. Yang ini nyanyi ya, yang kabulnya karena nggak dipan ya. Saya terima nikah dan kawinnya. Ini pacar nih, ini calon mertua ya. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Fokus dulu nanti ya, tunai nanti disahkan oleh saksi. Mudah-mudahan ya, saya titipkan pengertian tersebut itulah yang dimana kita harus benar-benar memahami gitu ya. Benar-benar dipahami karena supaya menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kalau egois itu nggak mungkin lama itu loh. Kita egois nih gitu kan. Nggak mungkin istilahnya kita jangan sampai gitu ya rumah tangganya kata orang tua mah awet lagi gitu ya,
Kalau memang kita ada ketenangan nih, sebanyak mungkin ada masalah tapi kita dijiwai dengan tenang, itu akan selesai. Itu jangan suami memang ada masalah, istri pun harus mendukung tuh. Jangan istilahnya menyalahin mendukung, jadi nanti cari solusi, bikin ketenangan. Kalau ada masalah pun sebesar apapun masalah pasti akan selesai. Tapi kalau nggak tenang gitu apa namanya kayak orang linglung gitu ya, gitu itu nggak akan selesai. Tetap dihadapi dengan ketenangan ketika kita ada masalah. Mungkin itu sedikit dari diri saya gitu ya. Cuma pengertian aja dari saya mah yang memang harus diterapkan benar-benar. Pengertian ini kayak gimana? Contohnya kayak tadi, ketika suami lagi marah, istri tolong diam ya. Jadi jangan gini, baik ya. Ataupun istri lagi udah kelihatan nih mukanya nih marah banget ini, capek ataupun apa, suami tetap diam, ngalah ya. Mengalah. Nah, kalau begitu insya Allah akan menjadikan kata orang tua mah sampai pak cetrok itu gitunya. Mudahan gitu ya. Saya doakan juga untuk pernikahannya adik semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika diberikan turunan, semoga turunannya yang soleh dan soleha. Mungkin sekian dari saya, segala kekurangannya nanti mungkin ada sedikit lagi pembahasan dari penyuluh KUA Kecamatan Babakan Madang juga. Masih pagi ini ya, setelah ini baru silahkan mau ngebaso nanti ya. Setelah ini juga ada foto-foto di depan sambil nunggu kepala KUA datang. Nah masih nikahin di luar gitu ya, nanti ada foto-foto dulu. Setelah ini di luar biasa gitu ya, jadi foto. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas paduka alam mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabiin segenap umat muslimin wal muslimat, semoga beliau semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati wabil khusus calon pengantin pria dan juga calon pengantin wanita. Ini pasang-pasangan ya, nggak ada yang sebelah, nggak ada. Jadi sama-sama udah bawa ini. Mudah-mudahan ada semuanya ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jajaran KUA Kecamatan Babakan Madang, saya hormati dan memuliakan hadirin wal hadirat. Alhamdulillah tadi udah pemeriksaan, tadi semua udah beres tadi ya. Kalau ada perubahan ataupun apa, mungkin pernikahan ini udah di minggu-minggu ini ya. Ada yang 1 bulan lagi enggak? Berarti di minggu ini ya. Sedikit memberikan